Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya dalam pembelajaran IPA. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang konversi satuan dalam sistem internasional, besaran pokok dan besaran turunan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional. 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. 3. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. 4. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. 5. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Apa itu konversi? Konversi artinya adalah merubah. Berarti kita merubah satuan besaran yang bukan sistem internasional menjadi satuan sistem internasional. Sebagai contoh, besaran panjang dinyatakan dalam satuan milimeter, sentimeter, desimeter, atau kilometer. Seperti kita ketahui bahwa satuan sistem internasional besaran panjang adalah meter, sehingga satuan tersebut harus kita konversi atau kita ubah ke dalam satuan sistem internasional. Begitu juga untuk besaran-besaran yang lain. Untuk memahami materi tentang konversi satuan, perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Tangga satuan panjang terdiri dari 7 anak tangga. Dimulai dari yang terkecil, yaitu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer, di mana setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Ini merupakan hasil dari tangga satuan panjang di atas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap turun satu tangga kita akan mengalikannya dengan 10 dan setiap naik tangga kita akan membaginya dengan 10. Seperti contoh, kita ambil 1 km berapa meter? Maka kita lihat di sini 1 km untuk sampai pada tangga meter menuruni tangga sebanyak 3 kali, sehingga kita juga akan mengalikannya sebanyak 3 kali, yaitu 10 dikali 10 dikali 10 atau sama dengan 10 pangkat 3, sehingga diperoleh nilai yaitu 1000. Sehingga kesimpulannya 1 km sama dengan 1000 meter. Begitu juga untuk satuan-satuan yang lain. Kita akan mengkonversi besaran massa. Perhatikan di dalam tabel. Dalam tabel disajikan bahwa 1 ton yaitu 1000 kg. 1 kuintal terdiri dari 100 kg. 1 ons terdiri dari 1 dibagi 10 kg atau sama dengan 0,1 kg. 1 mg terdiri dari 1 dibagi 1000 kg atau sama dengan 0,001 kg. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin merubah satuan dari kilogram menjadi satuan bukan sistem internasional, maka tinggal kita balik saja sesuai dengan hubungan di atas. Misalnya 1 kg merupakan 1 dibagi 1000 ton atau sama dengan 0,001 ton. 1 kg terdiri dari 1 dibagi 100 kuintal atau sama dengan 0,01 kuintal. 1 kg terdiri dari 10 ons atau 1 kg terdiri dari 1000 mg.
Selanjutnya yaitu untuk besaran waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. Atau sebaliknya 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. 1 menit terdiri dari 60 detik. Atau 1 detik sama dengan 1 dibagi 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. Atau 1 detik sama dengan 1000 dibagi 3600 jam. Mari kita simak contoh yang pertama. Aldi menimbang ikan diperoleh hasil pada neraca yaitu 8 ons. Berapakah massa ikan jika dinyatakan dalam satuan kilogram? Mari kita jawab bersama-sama. Seperti kita ketahui di atas bahwa 1 kilogram itu terdiri dari 10 ons. Atau 1 ons sama dengan 1 dibagi 10 kilogram. Sehingga jika nilainya adalah 8 ons, kita ubah ke dalam kilogram. Maka caranya adalah 8 dibagi 10 diperoleh nilai 0,8 kg. Contoh selanjutnya. Ayah mengukur panjang meja diperoleh 120 cm. Berapakah panjang meja jika dinyatakan ke dalam satuan meter? Mari kita jawab bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa 1 meter terdiri dari 100 cm atau 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter. Pada soal diketahui nilainya adalah 120 cm, sehingga 120 cm ini kita rubah ke dalam meter dengan cara 120 dibagi 100 meter diperoleh nilai 1,2 meter. Contoh selanjutnya, Angga berlari selama 30 menit. Berapakah lama berlari Angga jika dinyatakan dalam satuan jam? Kita jawab bersama-sama. Kita ketahui bahwa 1 jam terdiri dari 60 menit. Atau sebaliknya, 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. Pada soal, kita ketahui bahwa waktu yang dibutuhkan Angga adalah 30 menit. Sehingga 30 menit kita ubah ke dalam jam dengan cara 30 dibagi 60 diperoleh nilai 1/2 jam atau sama dengan 0,5 jam. Materi selanjutnya yaitu besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan secara jelas. Besaran pokok biasanya diperoleh dengan cara mengukur secara langsung besaran tersebut. Berikut ini adalah macam-macam besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7, yaitu panjang, satuannya adalah meter, simbolnya adalah L kecil, dan simbol satuannya adalah M kecil. Massa, satuannya yaitu kilogram, simbol besarannya adalah M kecil, dan simbol satuannya adalah Kg. Besaran waktu, satuannya yaitu sekon, simbol besarannya adalah T kecil, dan simbol satuannya adalah S kecil. Besaran suhu, satuannya adalah Kelvin, simbol besarannya adalah T besar, dan simbol satuannya adalah K besar. Besaran kuat arus listrik, satuannya adalah ampere meter, simbol besarannya adalah I besar, dan simbol satuannya adalah A besar. Besaran intensitas cahaya, satuannya adalah candela, simbol besarnya adalah IV, dan simbol satuannya adalah CD. Dan jumlah molekul zat, satuannya adalah mol, simbol besarannya adalah N besar, dan simbol satuannya adalah mol. Selanjutnya yaitu materi tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan merupakan besaran yang diperoleh dengan cara menurunkan terlebih dahulu besaran pokok. Apa itu menurunkan? Menurunkan yaitu melakukan hal-hal atau cara yang bisa digunakan untuk
memperoleh besaran turunan. Seperti misalnya, melakukan terlebih dahulu pengukuran terhadap besaran pokok, kemudian menurunkan dengan cara mencari atau menggunakan persamaan dari besaran turunan itu sendiri. Untuk memahami materi tentang besaran turunan, coba perhatikan contoh berikut. Misalnya kita ingin mengetahui luas suatu persegi panjang, maka kita tidak bisa secara langsung mendapatkan luas dari persegi panjang tersebut. Tetapi kita terlebih dahulu harus mengukur panjang maupun lebar persegi panjang tersebut. Kemudian kita menurunkan kedua besaran pokok tersebut untuk mendapatkan besaran luas dengan cara dikali, di mana persamaan dari besaran luas yaitu A sama dengan panjang kali lebar. A adalah besaran luas. Besaran ini diperoleh dari menurunkan besaran pokok, yaitu mengalikan panjang dan lebar. Berikut ini adalah macam-macam besaran turunan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak jenis-jenis besaran turunan yang lain yang bisa kalian temukan. Dalam tabel ini hanya disajikan beberapa contoh saja. Seperti misalnya besaran luas, kita ketahui memiliki satuan sistem internasional meter persegi dengan simbol besaran yaitu A besar dan simbol satuan yaitu meter pangkat 2. Nama besaran volume memiliki satuan meter kubik, simbol besarannya adalah V besar dan simbol satuannya yaitu meter pangkat 3. Besaran kecepatan memiliki satuan meter per sekon, simbol besarannya adalah V kecil dan simbol satuannya adalah meter per sekon. Nama besaran percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, simbol besarannya adalah A kecil dan simbol satuannya M per S pangkat 2. Nama besaran gaya, satuannya adalah Newton, simbol besarnya adalah F besar dan simbol satuannya adalah N besar. Nama besaran tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat, simbol besarannya adalah P kecil dan simbol satuannya adalah N per M pangkat 2. Nama besaran massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik, simbol besarannya adalah Rho dan simbol satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Masih banyak besaran yang lain yang bisa kalian temukan. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.